Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham PLIN ya, atau Plaza Indonesia Realty. Ini sudah rilis laporan keuangan kuartal 2 2023 tanggal 9 Agustus dan hari ini tanggal 20 September setelah hari bursa tutup ya. Untuk PLIN sendiri ini memang kurang populer di bursa saham, namun ini mestinya sudah banyak tahu teman-teman ya perusahaan apa, terutama yang tinggal di Jakarta. Ya, ini perusahaan memiliki corporate action yaitu pembagian dividen. Nanti kita akan bahas di bagian dividen aja. Dan hari ini tanggal 20 September ini harga sahamnya naik 6,14% ya, cukup lumayan ke 3.110. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat banyak yang floating profit ya. Kecuali kalau teman-teman belinya 5 tahun yang lalu ini masih floating minus 8,53%. Untuk year to date sendiri ini sudah naik 49,5% ya di tahun 2023 ini ya. Harga tertingginya setahun terakhir ini 3.000 dan ini hari ini di break ya 3.110. Kemudian terendahnya 1940 teman-teman ya. Jadi ini sedang berada di posisi pucuk lah ya kalau dibilang ya. Kalau setahun terakhir ya, ada di pucuk nih setahun terakhir. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham PLIN ini dari 4 analisa. Yang pertama kita akan bahas fundamental ya, gambaran umum perusahaan dan kinerjanya secara umum. Kemudian kita akan bahas seasonality ya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi kita akan lihat peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya setahun terakhir. Kemudian terakhir dari analisa teknikal kita akan coba analisa nanti kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Oke, ini company background-nya ya. Jadi Plaza Indonesia Realty ini bidang usahanya adalah pembangunan ya, meliputi hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen. Ya, jadi ini kalau teman-teman ya punya Grand Hyatt Jakarta yang di Bundaran HI itu ya. Kemudian ada Plaza Indonesia Shopping Center, kemudian The Plaza punya apartemen juga. Kemudian ini juga secara tidak langsung ya memiliki Plaza Lifestyle Prima yang merupakan pengelola FX Sudirman. Ya, ini sudah listing di bursa cukup lama ya, 92 dengan IPO price-nya 4950, pernah stock split 1:5. Jadi kalau dibandingkan dengan harga saat ini, itu kalau teman-teman beli pada saat IPO dan belum dijual sampai saat ini ya sudah naik value-nya kira-kira sudah 314% atau naik 214%. Oke, ini masih terafiliasi dengan Sinarmas Group ya. Jadi Plaza Indonesia ini dimiliki oleh PT Plaza Indonesia Investama. Ini ada Dyer Simas Plaza Indonesia dan di sini ada sponsor grupnya adalah BSDE ya, Bumi Serpong Damai. Ya, ini milik Sinarmas Group. Oke, ini adalah informasinya di Plaza Indonesia ya. Ini teman-teman udah tahu ya Plaza Indonesia. Ini mall, kemudian ada FX Sudirman ya. Pusat perbelanjaan juga ya, kemudian ada Grand Hyatt ini hotel. Kemudian ada The Plaza juga ya teman-teman ya, ada The Plaza, ini tower perkantoran ya, jadi sewa kantor gitu seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya pendapatannya di tahun 2023 ini sampai bulan Juni, dia dapat uangnya ini dari mana aja perusahaan ini? Ya, dia ada dua ya, dari pendapatan sewa dan dari pendapatan dengan kontrak pelanggan atau ya uang dari pihak ketiga gitu teman-teman ya. Kalau dari sewa itu pusat perbelanjaan ya mestinya mall-mall ya menyewakan tenan-tenan itu lumayan besar ya 218 miliar. Kemudian sewa perkantoran ya 60 miliar, ada hotel ya persewaan hotel 3,1 miliar. Jadi untuk pendapatan yang bersifat sewa itu 281 miliar. Kemudian nilai pendapatan yang tidak sewa teman-teman ya. Jadi ada pendapatan hotel 207,8 miliar, kemudian ada service charge ya 97,8, ada pendapatan operasi lainnya ya dari parkir aja 14,2 miliar. Ya. Kemudian ada promosi 13,4 miliar. Jadi ini dari pihak ketiga atau dari kontrak dengan pelanggan lebih besar 333, namun secara kontribusi memang sewa ini setengahnya tahun ya, hampir 50% ya dibanding tahun lalu juga sama ya. Hampir 50-50, hampir seimbang ya. Jadi kalau sewa ini kan lebih stabil biasanya, lebih stabil. Ya, ini jumlahnya 615 miliar untuk satu semester aja, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas kinerjanya secara umum ya, jangka panjang. Kalau kita lihat ini tahunan dulu, kita lihat ya secara tahunan ini sebenarnya naik ya. Kemudian ini 19 mulai turun, sebenarnya ini flat.
Nah, 2020 pastinya turun ya, pusat perbelanjaan, lockdown, dan segala macam, dan ini belum pulih ya, di 2022 masih belum pulih. Laba kotornya juga sama, ini mirip-mirip, ini juga laba usahanya mirip-mirip, laba bersihnya ini juga lebih sedikit fluktuatif ya, tidak terlalu mirip dengan grafik yang lainnya. Dan ini pernah rugi di tahun 2020, di mana pada saat itu lockdown ya. Kemudian pendapatan untuk kuartal 2 2023 ini sudah mulai naik lagi, jadi sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap ya, jadi nggak langsung pulih, namun ini bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, laba kotornya juga mulai pulih, laba usahanya pun bahkan terlihat sudah pulih ya untuk laba usahanya ya, dan laba bersihnya ini juga terlihat juga sudah pulih teman-teman ya, hanya di kuartal 2. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini cukup stabil ya teman-teman ya, cukup stabil, beban pokok penjualannya, kemudian beban usahanya juga cukup stabil. Ya, laba bersihnya juga lumayan besar ya teman-teman, laba bersihnya dibandingkan dari pendapatannya ya, karena memang ini apa tadi ya sewa ya, memang banyak kan 50% itu dari sewa. Kalau sewa itu kan ya sudah, misalnya punya mall ya biaya maintain aja ya teman ya, modalnya di awal ya untuk membangun gedung itu, kemudian sisanya ya cuman biaya-biaya maintain. Ya ini secara nominal ya, untuk pendapatan di kuartal 2-nya sendiri naik 12,6%, ya laba kotornya naik 10%, laba usahanya naik 13,8%, dan laba bersihnya itu naikkan cukup signifikan 39,6%. Kalau kita gabungkan dengan kuartal 1 menjadi satu semester, ini masih naik ya, pendapatannya masih naik 23,1%, laba kotornya naik 22,2%, laba usahanya naik 28%, dan laba bersihnya naiknya tinggi lagi 56,8% teman-teman ya. Jadi ini kenaikan yang cukup oke, jadi 274 miliar. Nah, sekarang kita akan cek valuasinya ya. Kalau kita lihat di sini price to book value-nya pada saat ini dibuat 1,02 ya, teman-teman ya. Dan PI dengan PI ratio-nya 20,14. Jadi ini kita beli di harga ekuitasnya, tepat di harga ekuitasnya, teman-teman ya. Di mana teman-teman pastinya meskipun punya uang yang sama, nggak mungkin akan bisa memiliki usaha yang sama ya, dengan lokasi yang sama. Ya, jadi ini sebenarnya cukup menarik ya untuk dimiliki kalau misalnya PBV-nya masih di 1. Ya, cuman kalau kita lihat secara valuasi kan, kita sebagai investor ngelihatnya juga secara valuasi ya. Kalau kita lihat secara bisnisnya, wah pastinya di PBV 1 sudah bagus sekali, karena mungkin kalau dibeli offline nggak mungkin dijual di PBV 1 ya. Namun kalau di bursa saham kan bisa beda ya teman-teman ya. Kalau kita lihat PBV-nya ini masih rendah teman-teman ya, dibanding sebelum 2019, ini bahkan PBV-nya sempat mencapai hampir 15, 10 ya, antara 5 sampai 10 gitu ya. Untuk PER-nya juga ini masih di bawah teman-teman, di bawah rata-rata. Kalau kita lihat ROE-nya 6,07% dan kita bayarnya di PBV 1,02, maka earning yield-nya kita, nah ini kalau sebagai investor kan lihatnya ini ya, earning yield-nya kita kalau kita mau invest di perusahaan ini itu akan mendapatkan earning setiap tahunnya 5,95%. Tentunya kita harus dibandingkan ya dengan bunga deposito, bunga obligasi ya teman-teman ya. Ini earning yield-nya ya 5,95%. Artinya kalau pembagian dividennya 100% ya maksimal kita akan mendapatkan 5,95%. Itu kalau bagi dividen 100% ya teman-teman ya. PBV-nya pada saat ini dibuat 3049 ya. Jadi kalau kita standarisasi ya dengan earning yield 10 sampai 15%, berarti PBV-nya harga wajarnya dari 0,4 sampai 0,6, atau kalau kita konversi ke harga itu di 1220 sampai 1830. Jadi harga saat ini ya memang over value ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau kita cek dari dividennya, ini sebenarnya tidak rutin bagi dividen ya. Ada yang bolong-bolong, 2021 bolong, 2005, 2006 bolong, 2009 bolong ya. Ini sudah cukup rutin, 20, 21, 22, 23 ya, jadi sudah cukup rutin, 18 ini bolong ya. Jadi ini memang nggak rutin tapi sering gitu ya teman-teman ya, sering kecenderungan membagikan dividen, namun tidak rutin ya, tidak pasti setiap tahun ya. Dan kalau kita lihat baru pertama kali ini teman-teman ya, dalam 1 tahun dia membagikan dividen 2 kali ya. Di 2023 ini bulan Mei sudah membagikan dividen 140, dan di tahun yang sama di bulan September ini membagikan lagi 77 teman-teman ya. Kalau kita lihat 77 ini adalah
profit di kuartal 1 dan kuartal 2 ya, 77 nih persis teman-teman. Ini diambil ya profit satu semester pertama. Ya kalau kita lihat yieldnya ya ya ini teman-teman ya, pastinya tadi earning yieldnya aja 5,9% tadi ya. Jadi dividen yieldnya mestinya nggak mungkin lebih besar dari itu, kecuali dia dividen payout ratio-nya lebih besar daripada 100%. Artinya laba ditahannya dikeluarin untuk sebagai dividen. Ya, jadi ini ongoing. Kalau teman-teman beli di harga 3110 dapatnya 2,5%, dan ini hanya setengah ya, profit satu semester aja yang diambil. Ya, ini dividennya ini kecil ya teman-teman ya. Come date-nya tanggal 27 September. Jadi teman-teman kalau beli saham ini sebelum tanggal 28, artinya maksimal tanggal 27 September beli itu masih dapat dividen ya teman-teman ya. 2,5% kalau teman-teman dapat harganya 3110. Kalau lebih tinggi lagi ya tentu saja ini akan semakin kecil. Oke, ini untuk dividennya teman-teman ya. Kemudian untuk kesehatan finansialnya kalau kita lihat ya, kita hanya ambil dari 3 rasio ini aja. Quick ratio-nya ini bagus ya, mendekati 2 terus, stabil dari quarterly ya. Current ratio-nya juga mendekati 2, rata-rata di atas 2, ini sangat bagus. Debt to equity ratio-nya hampir 0 ya, 0,05. Jadi ini perusahaan nggak hampir rasanya mustahil untuk bangkrut gitu ya. Jadi akan tetap eksis. Bahkan COVID merugi ya teman-teman ya, masih bagi dividen tadi kalau kita lihat ya. Karena dia mengambil dari laba ditahan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya. Kalau kita lihat di September ini naiknya cukup tinggi ya, 21,48%. Ya, dan ada peluang lagi di bulan Oktober. Ya, akhir tahun November Desember ini peluang untuk naiknya kecil ya teman-teman ya. Nah, ini adalah komposisi pemegang sahamnya, tadi sudah disebutkan di awal juga ya. PT Plaza Indonesia Investama ini tadi sudah tahu ya, di belakang ini ada BSDE, pemegang saham terbesarnya meskipun nggak dominan, tapi dia terbesar. Kemudian ada masyarakat yang Scrip Plus ini 2,41, sebenarnya ini di bawah ambang batas minimal ya. Mestinya kan 7,5% ada di masyarakat ya. Ini termasuk mungkin salah satu saham yang belum memenuhi syarat minimum floating ya, floating saham, floating di masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga investor asing di sini juga tidak terlalu aktif ya. Jadi kita bisa abaikan investor asing. Kalau kita lihat ya, pemegang sahamnya di sini dari Agustus sampai Agustus lagi naik, lembar sahamnya juga naik. Kalau kita lihat value per holdernya ya, pada saat video ini dibuat, itu per orang itu kira-kira pegang 106 juta rupiah. Ya, ini turun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, ini ada penambahan investor yang dimana menarik turun rata-rata, sehingga penambahan investornya ini ya investor kecil-kecil ya. Tadi saya sempat iseng-iseng hitung, penasaran ya. Jadi dari Agustus ke Agustus lagi itu bertambah 116. Saya ambilnya Agustus ke Agustus aja teman-teman ya. Kira-kira ini bertambah 116 investor baru, dengan rata-rata masuk itu per investornya adalah 8,8 juta rupiah. Ya, jadi kecil ya teman-teman ya. Ini yang besar-besar masih bertahan ya. Ini ada 116 yang masuk dengan nilainya kira-kira rata-rata 8,8 juta rupiah, sehingga menarik turun rata-ratanya. Ya, jadi ini masih ada investor retail kecil-kecil yang masuk ya, 10 jutaan. 8 jutaan ya, 8,8 jutaan. Setahun terakhir. Oke. Kalau kita lihat nih peta kepemilikan sahamnya teman-teman ya, tadi sudah dilihat, ini corporate ya 97,92, ini jelas pengendali teman-teman ya. Pengendali memiliki saham yang cukup besar dan nggak banyak pergerakan teman-teman ya. Setahun terakhir ini nggak banyak pergerakan karena memang nanti kalau kita cek di technical ini likuiditasnya kecil sekali ya. Hampir nggak ada pergerakan di saham ini, adanya ya kelihatan di sini ada corporate yang jual ke investor retail lokal ya tadi ya, kecil-kecil tadi ya teman-teman ya, hanya per investor sekitar 8,8 juta aja setahun terakhir. Ya, jadi sebenarnya distribusi yang tidak terlalu berarti lah ya. Mungkin dia hanya ya melayani aja ya, melayani ya kalau ada yang investor retail yang mau beli itu ya teman-teman ya. Dikasih, tapi kalau mereka nggak berniat untuk menjual sahamnya ya, cuma kalau ada yang minta kan harus disediakan. Oke, untuk tanggal 1 sampai hari ini tanggal 20 September ya teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ada akumulasi besar ya secara bandarmologi
Di sini juga terlihat akumulasi besar dan di sini juga terlihat juga ada akumulasi besar secara broker summary ya, baik dari bandar detektor maupun broker summary ya. Dan kalau kita lihat di sini ada XL dan XC yang ikut ya, ini ikutan ya teman-teman ya. Mungkin ini ya nambah-nambah investor yang kecil ya. Karena kalau kita lihat ini harganya naik ini justru kalau yang gini ini menarik ya investor retail kecil-kecil untuk masuk ya. Oke, ini sudah akumulasi jangka pendek. Kalau kita lihat tadi likuiditasnya kecil ya, ini bahkan sudah disokong oleh likuiditas yang terakhir di mana sangat tinggi sekali. Itu pun masih rata-ratanya hanya 89,3 juta per hari. Ya, selama 20 hari terakhir. Nah, ini kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana ya? Sebenarnya saham sangat ringan ya. Kalau dinaikkan pun pastinya kepentingan lebih besar adalah kepentingan pengendali karena tadi masyarakat kecil sekali jumlahnya teman-teman ya. Jadi ini kalau mau dinaikkan pun ya mestinya sangat mudah. Namun kalau nggak mungkin dinaikkan terus nanti kena UMA. Pastinya dia akan ada koreksi dulu. Ya karena ini ada mau dividen mungkin bisa aja naik lagi ke 3.300 ya. Nah, kemudian dia baru turun lagi ya, mulai turun di sini ya. Mulai turun ke 2.800 ya. Mungkin kira-kira sih harga sahamnya akan seperti itu ya. Nah, ini sangat sulit diprediksi ya karena memang likuiditasnya rendah dan investor retail pun bisa menggerakkan harga saham ini ya kalau mau ya karena likuiditasnya cukup rendah. Oke, ini dari analisa teknikalnya. Kemudian kita akan masuk ke risk sahamnya teman-teman ya. Tadi fundamental untuk kinerja jangka panjangnya ini tadi fluktuatif ya karena memang tidak ada pengembangan yang berarti ya. Tidak ada pengembangan yang berarti, dividen pun dibagi, mungkin profitnya juga untuk maintenance saja. Kinerja jangka pendeknya ini naik, kemudian valuasi terbilang mahal. Ini tidak rutin bagi dividen, namun kecenderungannya memang membagikan dividen ya. Hanya beberapa sesekali aja tidak membagikan. Ini ongoing 2,5%. Kemudian seasonality peluang naik di September dan Oktober. Bandarmologi tadi distribusi, meskipun ini distribusinya tidak ada artinya ya, kecil sekali ya. Kemudian 1 sampai 20 September ini terlihat sedang terjadi akumulasi tadi sehingga harganya naik. Kemudian secara teknikal tadi sedang uptrend ya dan ini ada notice bahwa ini low liquidity atau likuiditasnya sangat rendah. Ya jadi teman-teman kalau mau masuk di saham ini ya diperhatikan ya jangan sampai masuk uang yang cukup besar sehingga sulit untuk keluar nanti ya. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham plain. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.